Oke yo guys, welcome back to my channel Bal3 FM. Oke guys, di video kali ini gue mau ngomong sorry dulu kalau gue jarang ngonten guys ya. Dan kali ini gue bakalan comeback konten langsung review seorang kiper timnas Indonesia yaitu Emil Audero, kartu terbarunya guys ya, yang kalian bisa dapetin secara bayar 1.500 per mata doang di gacha kebanggaan Indonesia guys ya. Ya ini gue record sebelum sholat Jumat guys ya. Kebetulan gue ada waktu sedikit jadi gue putusin buat ngonten ya. Dan ini gajian kemarin hari Kamis belum sempet gue gacain. Jadi kita bakalan gacha hari ini guys ya. Dan gue nggak bakalan gacha di 3000 berlian lagi guys, karena ujung-ujungnya juga mentok dapet 107, bahkan Walcott aja enggak. Jadi gue putusin berhubung ini pemainnya bagus-bagus, ada si Henry, Mbappe, dan ada Jeff Stem juga guys ya di sini. Jadi ya gue bakalan putusin buat gacha di 7.500 berlian ini aja guys ya. Kalau di sini udah pasti Walcott guys. Oke, rencana hari jadinya masuk guys ya. Jadi ini pasti dapat pemain yang belum gue milikin kartunya gitu coy. Itu teorinya guys ya. Oke, kita gacha pakai teori yang udah lama gak kita pakai guys ya. 2 kali cahaya guys, itu dia. Oke, Walcott udah pasti guys ya. Oke, Forlan, anjir ini masih marmut Uruguay bangsat. Oke, kita dapat Nunes guys ya, Darwin Nunes. Ya lumayan guys ya, 30 shard guys ya. Kalau kita gacha di 3000 berlian dapatnya 10 shard terus ini langsung 30 shard kan lumayan guys. Oke, untuk Ballon d'Or gue udah nggak gacha lagi guys ya. Ya kita kumpulin aja guys ya si 4000 ini buat gacaan besok lagi. Iya guys, ini gue pengen coba all in di sini guys 1.500, jadi kita bisa sekitar 3 kali gacha guys di sini guys. Siapa tahu langsung dapet Audero di akun utama, atau enggak si Kevin Dix, kalau enggak si Jay Itjes guys ya, atau siapapun lah ya, yang penting nggak duplikat, karena kalau gacha di sini kalian bisa duplikat guys ya. Ya kemarin di grup WhatsApp guys ya, pas hari Kamis kemarin banyak yang ngomong dapet si Ivar Yenner guys ya, di spam itu anjir. Oke, aduh, oke 106 guys ya. Ini walkoutnya tuh harus 108 dan 109 tuh baru kalian dikasih walkout guys. Jadi kalau nggak walkout ya udah pasti di bawah 108 gitu cuy. Itu ya, kita coba lagi. Kan nggak walcott, kita dikasih seorang Hapner lagi cuy, duplikat bangsat, awal yang buruk cok. Oke nggak apa-apa. Nah ini dia yang terakhir cuy, please jangan duplikat lagi anjir, minimal 107 lah. Aduh, malah baru diomongin panjang umur cok si Ivar Jenner ini anjir. Oke, besok gue bakalan coba lagi guys ya, karena ini berlian gue nggak cukup. Tapi tenang aja guys, Audero nya tuh udah ada guys ya, jadi pastinya jadilah review seorang Audero cuy. Oke, belum habis di situ guys ya, gue juga bakalan buka market pick karena gue udah ada token market pick sebesar 12.000 guys ya. Itu udah lumayan banyak guys ya. Gue kayaknya all in di 5.000 guys. Tapi nanti, nah ini kan 12.650 guys ya. Gue bakalan cari-cari lagi guys. Habis ini cari-cari lagi buat ke 15.000 guys ya, biar kita bisa buka yang 5.000 3 kali untuk mengumpulkan shard guys ya. Kalau ini saran gue aja guys ya, kalian jangan pernah buka yang 10.000 lagi guys ya di sini, karena scam guys. Sekarang harga tumbal market pick itu udah mahal. Kalau kalian buka yang 10.000 guys ya dan kalian dapat 107 cok, itu cuma setara 1000 shard cok, kalian rugi 9.000 dan kemungkinan kalian hoki pun sedikit gitu guys ya. Jadi mending worth it yang 5.000 bisa dapetin shard di event ini guys ya. Oke, itu dia udah pas 15.150 guys ya, lebih 150. Gak apa-apa, hitungannya pas lah ya. Oke, sebelum itu kita bakalan buka yang gratisan. Udah gratisan udah ya guys ya, dan langsung aja berarti 5.000 3 kali guys. Oke, itu dia, please welcome shard 150 please. Anjir, aduh 40 not bad lah ya. Oke, 40 tuh setara pemain 109 lah ya. Oke, sabar. Oke, 60. Oke, setara pemain 110 guys ya di event ini. Itu udah not bad cuy, udah mantep lah ya. Oke, yang terakhir dapat apa cuy?
Aduh ente cuy, cuma dapat 40 lagi guys ya. Jadi total kita dapat 140 token market pick, itu setara pemain 111 guys ya. Kalau nggak 112 kurang lah ya, 111 lah hitungannya. Itu udah mantep banget anjir. Jadi token market pick kalian tuh nggak terbuang secara sia-sia guys. Oke, kita tukerin Nunes. Nah, oke, token kita udah terkumpul lumayan banyak guys ya. Ini tergolong sedikit sih guys ya, karena gue jarang buka game ini. Oke, langsung aja kita ke inti videonya cuy. Oke guys, ini dia Emil Audero terkuat yang gue maksud guys ya, karena ini ini satu-satunya kartu terbaru seorang Emil Audero guys ya. Yang semula dia cuma punya kartu KTP yang silver. Kalau Martin Paes kan kartunya udah banyak guys ya yang terbaru. Tapi kalau Emil Audero kan kartu terbarunya baru satu ini guys ya, dan udah mantep banget. Ini dia level 30 Evo Emasnya tuh seperti ini guys ya, seperti screenshotan ini di render statistiknya. Dan ini baru Evo biru guys ya, tapi udah buka 2 kemahiran, jadi udah mantep banget. Levelnya juga udah 30, karena yang punya akun nggak punya transfer transfer latihan, transfer nempanya anjir lah. Dulu namanya Mas Cerano gampang disebut, sekarang susah banget cuy. Dan yang ini kita klaimin sekalian guys ya. Ini akun sebenarnya agak-agak miskin cuy. Oke lah, langsung aja kita ke rival divisi cuy. Oke guys, ini dia udah ketemu musuh yang pertama guys ya. Ya, gue bakalan berusaha semaksimal mungkin main pakai squad nih orang yang seadanya banget guys ya. Bukan bermaksud menghina cuy, cuman ya kita coba gameplay guys ya. Kalian lihat aja sendiri tadi, memang pemainnya agak-agak itu guys ya, ya seadanya cuy. Mungkin nih akun baru main lah ya, kita positif thinking aja cuy. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini kita judulnya aja review kiper guys ya, bukan review 10 pemain lainnya. Jadi kita bakalan fokus ke kipernya cuy. Mati gue cok. Musuhnya OP juga cok, full level 30 emas lagi cuy, kipernya De Gea lagi cuy. Tadi ada Ginola juga guys ya, dan Kvaratskhelia dan Maradona untuk penyerang musuhnya. Jadi kita lihat apakah bisa nembus seorang Emil Audero guys ya. BTW kalau ada suara pujian menjelang sholat Jumat mohon dimaklumi guys ya. Ini gue juga ngejar waktu cuy. Oke sabar. Itu dia mantep banget Fowler. Gue udah lama gak pakai Fowler guys ya. Park Ji-sung. Aduh, ini beberapa pemainnya yang tengah nggak bisa lenteng cuy. Sabar. Oke, seorang Maldini, nice. Maldini zaman purba guys ya, bansos dari event Aqua Inferno masih dipakai cuy. Aduh, ini BTW analognya lupa nggak gue ituin cuy, nggak gue analog tetap guys ya, jadi agak-agak susah ini cuy ngopernya cuk, ngarahinnya nggak. Oke, berbahaya, diserang di sana guys ya. Maradona anjir, kefaratnya cuy. Emil maju, nice. Gila cuk, menerkamnya anjir, pantes cuy di level 30 Evo Emasnya menerkamnya up to 200 guys ya, 202 gitu tembusnya cuy maxnya. Gila cok, sekelas kiper 109 dapat statistik kayak gini, apalagi cuma modal 1500 per mata, kalian nggak ambil 100% rugi cok. Dia dapat poin kemahiran yang terbaru anjir, yang silver yang terbaru cuy. Ini BTW gue udah mulai seneng guys ya, apresiasi untuk game kikir ini guys ya, karena pemain Indonesia udah mulai dilirik guys ya. Yang dulunya cuma pemain-pemain KTP, sekarang udah mulai kartu-kartu terbaru, walaupun overallnya belum bisa bersaing gitu cuy. Oke, pelanggaran guys ya, tapi gue yakin cuy gameplaynya udah pasti bisa bersaing, karena dia dapat itu guys ya, poin kemahiran yang terbaru guys. Oke, sabar, kita serang lagi pelan-pelan cuy. Oke, di sana McGregor. Gue juga sekalian gameplay McGregor ini cuy. Beomu masih Evo biru cok, asu ngarahinnya analognya susah banget cok. Oke sabar, itu dia McGregor anjir cok. Ngoper kemana, ngopernya ke belakang malahan babi. Oke, maju Emil santai, anjir dioper. Aduh guys. Oke lah guys, kalau itu salah gue guys ya. Gue pikir tadi Ginolanya nggak bakal dimajuin gitu cuy, dan pasti offset, ternyata masih onset guys ya buat dia ngoper babi. Oke, nice try guys ya. Oke sabar, babak kedua nanti kita bales guys ya, masih ada satu babak gitu cuy. Jangan buru-buru untuk men-skip video ini, karena rugi kalian guys kalau nggak ambil seorang Emil Audero gitu cuy.
Oke, sabar guys, kita coba serang lagi tipis-tipis. Oke, itu dia. Ears. Susah banget cok ngarahin analognya. Kalian lihat sendiri tuh cok, analognya nggak beraturan. Vidic bangsat, Vidic terkuat dibandingin sama Vidic yang bansos ini punya kita cuy. Oke, sabar. Musuh nih mainnya juga pelan-pelan tapi pasti gitu cuy, nusuk-nusuknya cuy. Oke, itu dia. Cambiaso masih. Gue mau ngoper ke atas bangsat, malah ngoper ke belakang cok, analog dajal. Oke, sabar guys. Oke, pemain udah mah pas-pasan, analog lupa nggak gue setting bangsat. Oke, sabar. Oke, tapi BTW Emil lumayan guys ya gameplaynya. Oke, follower. Nyerang bagian apa tuh cok, ngono iki cok, ra jelas anjing. Cok, sumpah gue udah frustasi nyerang cuy anjing. Oke, sabar guys. Gimana guys ini guys? Udah mulai susah nyerang cok pakai analog kayak gini. Apa kita biarin musuhnya nyerang aja guys ya? Karena ini judulnya juga review kiper, kita tes lah ya. Seorang Emil Audero ini segacor apa cuy? Oke, biarin nyerang cuy. Kita kasih jalan aja cuy. Minggirin pemain. Nice. Gila. Power shoot sekencang itu ditepis anjir cuy. Kiper OP juga cuy. Sekelas 109 loh cuy. Oke, kalau dapat itu gue mau ngoper ke depan, ngapain malah ngoper ke musuh, nyentit anjir lah cuk. Wah, kalau itu placingan power shoot mah sekelas Van der Sar juga bisa gol itu cuy. Ya itu mah 50-50 guys ya, kayak gitu cuy. Oke, gila cuy, kita apresiasi gol Maradona tadi, memang keren guys ya power shootnya. Oke, gak apa-apa guys ya, sekelas Van der Sar pun bisa ngegolan kalau kayak gitu cuy. Oke, sabar. Susah banget ngentot game dajal anjir analognya. Oke, majuin kiper. Goblok anjing, malah kena pemain gue cowok. Ya Allah anjir lihat aja cuy, replaynya kena back gua anjir, padahal sim Audero ancang-ancang nepisnya udah pas. Dasar game kontol.